Film dimulai dengan sekelompok penambang yang sedang bekerja. Tetapi salah satu dari mereka sangat ketakutan sampai berlari meninggalkan tambang setelah melihat Tai Lung. Tai Lung, salah satu penjahat terkejam telah kembali, dan dia datang untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Dia pun menghabisi mereka semua dan membakar seluruh tempat tersebut hingga menjadi abu. Sementara itu, ayah angkat Pu, Mr. Ping, seperti biasa sedang khawatir dengan keselamatan putranya. Tetapi Li, ayah kandung Pu, berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa putra mereka akan baik-baik saja. Sementara itu, kita melihat Pu bertarung dengan seekor ikan pari terbang di danau. Pu berhasil mengalahkan penjahat itu dan menyelamatkan 3 anak babi yang dimakannya. Pu kemudian kembali ke lembah di mana Shifu memberitahunya tentang sesuatu yang penting. Namun, Pu malah pergi ke pembukaan restoran baru, sementara Shifu bersikeras ingin berbicara dengan Pu. Mereka kemudian berjalan ke Jet Palace, di mana Shifu memberitahu Pu bahwa dia harus melatih Dragon Warrior baru agar dirinya bisa menjadi pemimpin spiritual The Valley of Peace. Pu disuruh menyaksikan beberapa kandidat yang akan menunjukkan kemampuan mereka. Tapi dia tidak ingin memilih siapapun selain dirinya sendiri. Shifu kemudian meminta Pu bermeditasi agar siap mencari penerusnya. Akan tetapi, ia tidak bisa fokus dan terus terganggu. Tiba-tiba, Pu melihat seekor rubah menyelinap ke dalam Jet Palace. Dan jelas bahwa itu adalah seorang pencuri. Ketika dia sedang melancarkan aksinya, Pu pun mencoba menghentikannya. Namun, dia sangat terkejut karena kemampuan bertarung rubah itu. Ia bisa membuat Pu kesulitan. Tapi sebagai Dragon Warrior, tentu Pu dapat segera mengatasinya. Dia bisa mengalahkan rubah itu dan mengirimnya ke penjara. Tapi hal berikutnya yang akan didengar oleh Pu akan sangat mengejutkannya. Rubah Buffalo berlari menemui Pu dan memberitahu bahwa Tai Lung kembali dan dia sedang menghancurkan seluruh kota. Dia tidak akan berhenti sampai melihat Dragon Warrior membungkuk di hadapannya. Merasa rubah mungkin tahu sesuatu tentang semua ini, Pu pergi ke penjara The Valley of Peace untuk bertemu dengannya. Rubah itu ingin tahu apa untungnya baginya jika dia memberi informasi kepada Pu. Tapi Pu ingin dia cepat membuka rahasia karena Tai Lung sedang mengamuk di kota. Namun rubah itu berkata bahwa itu hanyalah tipuan dan hanya seseorang yang menyamar sebagai Tai Lung. Pu bertanya siapa dia. Dia dikenal sebagai Empress of Disguise, yang mampu mengambil wujud apapun, serta meniru bentuk apapun. Seorang ahli tipu daya. Dia tidak lain tidak bukan adalah Chameleon. Chameleon adalah satu-satunya penyihir shapeshifter terkuat, dan rubah itu percaya bahwa dia telah menyamar sebagai Tai Lung. Po bertanya, di mana dia bisa menemukan si Chameleon itu? Rubah memberitahu Pu bahwa Chameleon bukan orang yang bisa ditemukan tanpa bantuannya. Pu tidak punya pilihan selain membebaskan rubah itu dari penjara dan membuat kesepakatan untuk mengurangi hukumannya setelah dia membawa Pu ke Chameleon. Saat mereka memulai perjalanan mencari penyihir ini, si rubah memperkenalkan dirinya sebagai Jen. Tak lama berselang, berita menyebar dengan sangat cepat, dan semua orang terlihat membicarakan tentang Chameleon dan kemampuan yang dia miliki. Sementara itu, semua master kungfu dipanggil, dan tebak siapa yang memanggil mereka. Tentu saja adalah Chameleon. Seekor beruang mengeluh tentang bagaimana mereka harus membayar upeti kepada Chameleon. Dia menyarankan kepada para master agar mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan Chameleon. Tapi Master Quark mengingatkan mereka bahwa Chameleon adalah seorang shapeshifter yang bisa berubah menjadi siapapun. Dia begitu berbahaya sampai dia bisa duduk dengan mereka di meja ini, dan tak akan ada yang menyadarinya. Secara mengejutkan, Master Quark berubah ke wujud aslinya yang tak lain adalah Chameleon itu sendiri. Dia tidak keberatan dengan ucapan buruk dan pengkhianatan mereka, karena dia hampir mencapai tujuan terbesarnya. Karena itu, dia meningkatkan upeti bulanan para master menjadi 70%. Meskipun dia memaafkan pengkhianatan para master, itu tidak berarti dia tidak akan menghukum mereka. Dia berubah menjadi gajah dan mendorong mereka keluar dari ruang pertemuan sambil mengancam akan menghabisi mereka jika upeti tidak diterima saat fajar. Sementara itu, malam itu, kedua ayah Pu tertangkap basah sedang menyelinap keluar. Mereka sama-sama khawatir tentang Pu setelah mendengar tentang musuh yang akan dia hadapi. Mungkin Pu akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Jadi mereka berdua ingin membantu putra mereka. Sementara itu, Pu dan Jen sampai di sungai yang mengarah ke University tempat Chameleon tinggal. Tapi pertama-tama, mereka singgah di sebuah bar untuk mencari kapten kapal yang akan mengantar mereka.
Bar itu sangat menakutkan karena merupakan markas para kriminal untuk berjudi dan minum. Kapten kapal menerima tawaran mengantar mereka setelah Pu memberinya tas berisi emas. Setelah bernegosiasi, Pu melihat Jen makan banyak sekali. Dia mendapatkan uang untuk membeli semua itu dari hasil kemenangan judi. Tetapi para kriminal mengepungnya setelah menyadari bahwa dia telah curang. Untuk menghindari masalah, Pu bersedia mengembalikan semua uang mereka yang hilang. Namun para kriminal itu lebih tertarik untuk memukuli mereka. Akhirnya, mereka pun mulai menyerang, dan mekanisme bertahan Pu aktif. Dia mengaktifkan kekuatan Staff of Wisdom yang diberikan oleh Uguay, dan mengalahkan mereka semua sekaligus. Seketika, gedung runtuh, tapi beruntung Pu dan Jen jatuh tepat di kapal yang akan membawa mereka ke University. Setelah itu, Pu akhirnya mengetahui bahwa Jen adalah anak yatim piatu. Perjalanan hidupnya tidak mudah. Jadi dia harus bertahan dengan cara apapun, termasuk mencuri. Hingga suatu hari, seseorang mau menampungnya, memberinya tempat berteduh, makanan, dan melatihnya cara bertarung. Di sisi lain, para master kungfu bertemu Chameleon untuk membayar upeti yang dia minta. Tapi dia menyuruh mereka untuk memberinya lebih banyak lagi. Pasukannya sedang memproduksi senjata yang akan dia gunakan untuk menguasai dunia. Namun sebenarnya itu hanya mimpi Pu, yang dia klaim sebagai sebuah ramalan. Pu semakin putus asa ingin mengalahkan Chameleon secepat mungkin. Namun Jen memberitahu bahwa mereka sudah sampai di University. Begitu Pu masuk, dia langsung jatuh cinta pada kota itu karena aroma makanan yang ada di mana-mana. Tapi kota itu tidak sebagus dulu karena kini Chameleon yang memimpin. Dia memaksa warga untuk menyerahkan emas sebagai upeti. Pu memperhatikan bahwa Jen cukup terkenal di kota itu. Tapi itu bukan karena alasan yang baik. Tapi karena dia adalah kriminal paling dicari. Dan saat mereka menuju Chambers Chameleon, aparat penegak hukum mengejar Jen. Mereka juga mengejar Pu karena dianggap sebagai rekannya. Pengejaran itu berlangsung lama, namun kemudian mereka berhasil melepaskan diri dengan masuk ke tempat rahasia di bawah tanah. Orang-orang di sana sudah Jen anggap sebagai keluarga. Namun mereka tampak tidak ramah, dan langsung mengeluarkan pisau untuk menghukum Jen karena telah meninggalkan mereka. Kemudian, Jen memperkenalkan Pu sebagai Dragon Warrior. Tapi mereka tidak tahu apa artinya itu. Ketika Pu bersiap bertarung, dia teringat kata-kata Master Shifu. Ada cara lain untuk membawa perdamaian selain dengan cara bertarung. Dia pun mengutip kata-kata bijak untuk mencoba menenangkan mereka. Namun ternyata itu malah memperburuk keadaan. Sementara itu, Mr. Ping dan Lee dalam perjalanan untuk mencari Pu. Ping masuk ke bar yang sama tempat Pu pernah singgah. Ketika para kriminal tahu dia memiliki hubungan dengan Dragon Warrior, mereka memutuskan untuk menghabisinya. Lee pun memikirkan cara menyelamatkan diri dan akhirnya mendapat sebuah ide. Dia masuk bar dengan sikap berani dan mengaku dialah yang telah melatih Dragon Warrior. Tapi bedanya dia tidak memiliki belas kasihan pada lawan. Rencananya berhasil. Mereka takut dan akhirnya memberitahu kemana Pu pergi. Di tempat lain, Jen dan Pu sedang sibuk berlatih cara untuk mengalahkan Chameleon dengan satu pukulan. Dia berencana menggunakan Staff of Wisdom demi menjebak Chameleon lalu menggunakan Finger Hold untuk mengirimnya ke dunia roh. Begitu latihan selesai, Jen dan Pu menyelinap masuk ke kastel Chameleon lewat pintu belakang. Semua tentaranya sedang tertidur, jadi mereka mudah masuk selama tidak bersuara. Tapi sunyi bukan hal yang mudah bagi Pu. Sekali kentut tercium, tentara pun terbangun. Setelah aksi kejar-kejaran, mereka pun berhasil masuk, tapi Pu terjebak dalam sebuah perangkap. Dia pun menyerahkan stafnya kepada Jen untuk dipakai membuka jeruji, tapi saat itu rubah tersebut menunjukkan sifat aslinya. Ternyata, selama ini Jen adalah murid Chameleon. Dia kemudian menyerahkan Staff of Wisdom ke Chameleon. Aturan pertama di jalanan adalah jangan pernah percaya siapapun. 10 tahun lalu, ketika Chameleon lewat dengan penjaganya, Jen kecil mencoba mencuri namun akhirnya tertangkap. Saat itu, Chameleon langsung suka padanya karena rubah kecil itu tidak takut padanya. Chameleon bilang pada Pu bahwa dia juga berasal dari orang biasa. Dia menginginkan sesuatu yang lebih, seseorang yang spesial dengan menjadi master kungfu. Tapi dia ditolak di semua tempat latihan yang dia datangi. Mereka bilang dia terlalu kecil dan kungfu bukan takdirnya. Karena itu, dia memilih jalan lain, yaitu ilmu sihir.
Ia sekarang punya akses ke dunia roh dan berencana mencuri kungfu dari Tai Lung dan para master lainnya. Agar dia menjadi tak terkalahkan. Pu mencoba keluar dari sangkar. Tapi dia bilang itu buang-buang waktu. Karena sangkar itu sudah tersegel dengan sihir. Butuh sekitar 10 Dragon Warrior untuk bisa membukanya. Karena dia tidak bisa lewat sangkar, Pu pun memutuskan untuk lewat bawah. Tapi dia malah dikelilingi oleh ribuan tentara Chameleon. Dia pun berhasil melarikan diri. Tapi Chameleon yang menyamar Jetty Jane menipunya dan melemparkannya dari gedung. Jane tidak senang karena Chameleon tidak bilang kalau tidak akan ada yang terluka. Tapi Jane mengingatkan tentang aturan kedua di jalanan. Seseorang pasti akan terluka. Namun Pu belum meninggal. Dia masih berpegangan pada pohon yang menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, seorang tentara mencoba memakannya. Tapi kedua ayah Pu datang untuk menyelamatkan. Pu sangat kecewa karena dia kira mereka datang karena tidak percaya padanya. Tapi kekecewaannya lebih karena ia percaya pada orang yang salah. Seandainya dia mendengarkan Master Shifu dan tinggal di The Valley of Peace, Chameleon tidak akan mendapatkan tongkatnya, dan semua ini tidak akan terjadi. Tapi kedua ayahku berkata bahwa jangan merasa bersalah karena semua yang dia lakukan adalah demi kebaikan kota. Mereka tidak punya banyak waktu karena saat bulan purnama, Chameleon akan membuka gerbang dunia roh, dan semua rahasianya akan jadi miliknya. Begitu bulan purnama tiba, Chameleon segera membuka dunia roh dan memanggil Tai Lung kembali. Chameleon memberitahu Tai Lung alasan dia memanggilnya, agar dia bisa mengajarkan kungfu legendarisnya. Tapi Tai Lung bukan tipe orang yang bisa diperintah oleh siapapun, apalagi untuk membagi ilmunya. Dia mencoba pergi, tapi Chameleon marah dan menutup gerbang dunia roh. Tai Lung langsung melawan semua penjaga dan mengalahkan mereka dalam hitungan detik. Dia juga mencoba melawan Chameleon, yang kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri kungfunya. Setelah berubah menjadi Tai Lung, Chameleon mengalahkannya dengan satu pukulan. Bukan hanya Tai Lung, Chameleon juga mencuri gerakan kungfu semua master di dunia roh. Jane sadar akan kesalahannya melayani master jahat dan memutuskan untuk menebus dosanya. Dia bertemu Pu di jalan menuju istana Chameleon dan meminta maaf. Tapi Pu belum siap untuk mempercayainya lagi. Jane menghalangi jalan Pu supaya dia tidak melawan Chameleon, karena jelas dia bukan tandingannya. Jane bahkan mencoba bertarung demi menghentikannya berjalan menuju kematian. Tapi akhirnya, dia memeluk dan memohon Pu agar jangan pergi. Walau dia tidak bisa mengalahkannya, Pu harus tetap mencoba. Dia menyuruh Jane untuk pergi menjauhi tempat itu. Kedua ayah Pu juga khawatir karena Pu akan menghadapi Chameleon beserta pasukannya. Tapi Jane menyarankan mereka agar membentuk pasukan untuk membantu. Mereka pun memanggil rekan-rekannya untuk melawan pasukan Chameleon. Di sisi lain, Pu akhirnya berhadapan dengan Chameleon. Dia meminta stafnya kembali. Yang mengejutkan, Chameleon memberikannya tanpa protes dan bilang bahwa dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Pu mencoba menasehati Chameleon dengan kata-kata bijak, bahwa masih ada kesempatan baginya untuk berubah. Tapi setelah kena tendangan di perut, Pu memutuskan untuk mengikuti instingnya, yaitu dengan cara menghajarnya. Chameleon menggunakan gerakan semua master sambil berubah-ubah menjadi mereka untuk melawan Pu. Tidak lama kemudian, Jane muncul untuk membantu Pu dan menjadikannya sebagai 2 lawan 1. Chameleon memutuskan melakukan sesuatu yang baru, yaitu menggabungkan bagian khusus dari para master menjadi satu tubuh. Kali ini Pu nampak kewalahan. Kemudian, Chameleon berubah menjadi Pu, membuatnya terdesak dan terjebak di sangkar untuk kedua kalinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri lagi. Jadi dia memberikan tongkatnya ke Jane untuk digunakan melawan Chameleon. Akhirnya, Jane berhasil mengalahkan Chameleon dengan Staff of Wisdom. Tapi itu belum akhir. Saat mereka sibuk merayakan, Chameleon mencoba menyerang lagi. Pu pun menghabisinya dengan staff dan mengembalikan gerakan kungfu semua master. Uguay memang benar tentang Pu, dan semua master termasuk Tai Lung membungkuk untuk menghormatinya. Dia pun mengirim mereka kembali ke dunia roh. Saat kembali ke Jet Palace, Pu memilih Jane sebagai penerusnya sekaligus Dragon Warrior selanjutnya. Dan tidak lama kemudian, The Furious Five datang untuk melatihnya.